wali kelas setiap minggunya untuk laporan, Prof. Dan tentu saja biar untuk memberikan interaksi ke siswa bukan hanya alat ini ditandatangani saja, Prof, tapi perlu kontrol koordinasi dengan orang tua dan perlu ditambahkan komunikasi ini, Prof. Dalam aktivitas 1 minggu itu, aktivitas siswa yang paling mengesankan di 7 pembiasaan itu apa, Prof? Sehingga anak akan bisa memberikan umpan balik dan oh berarti ini memang diperhatikan dari pihak guru, dari wali kelas dan seterusnya. Para pemirsa, ketemu lagi dengan channel Anda, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kali ini, apa yang akan kita bagikan? Kita akan berbagi pengalaman dari narasumber kita, Mas Heri Teguh Wiono MPD, dari melaksanakan bagaimana 7 pembiasaan anak hebat Indonesia di sekolah tentunya. Nah, kita akan bincang-bincang. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya, Prof? Ya, alhamdulillah kita sehat, Mas Ah, Heri. Dan kita sekarang punya program baru di sekolah. Ya, banyak hal, antara lain 7 pembiasaan anak hebat Indonesia. Kemudian ada deep learning, sudah mulai beredar apa PowerPoint naskah akademiknya. Nah, tentang 7 pembiasaan anak sehat, anak hebat Indonesia. Implementasinya di sekolah bagaimana, Mas? Yang Mas Heri ketahui, bagaimana? jadi ini merupakan sebuah ide atau gagasan yang sangat baik dari Pak Abdul Mukti selaku Mendikdasmen. Walaupun ada yang bilang di luar tuh hanya pembiasaan yang sederhana saja. Tetapi kita dapat melihat aspek bahwasanya dari yang sederhana ini tentu akan membentuk perilaku dan habituasi yang muaranya adalah karakter siswa Indonesia yang kuat di tengah gempuran digitalisasi, gempuran AI maupun medsos. Jadi ini merupakan penyeimbangnya, Prof. Di sekolah perlu sekali nih sebuah toolnya, penyeimbang tidak hanya kognitifnya saja. Jadi tidak hanya nanti lingkungan luar yang begitu pernak-pernik digital, tidak ada kegiatan yang terkait aktivitas yang membentuk karakter. Dan ini saya ingat juga, Prof, walaupun dari yang sederhana, tokoh-tokoh di dunia di beberapa negara itu juga melaksanakannya. Saya masih ingat sebuah kajian buku dari karya Stephen R. Covey, Prof. Itu Oh, kalau nggak salah juga membahas 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif. Ya, 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 seperti itu, Prof. Dan ya. itu malah diawali tahun 1989 dan sudah terjual sekitar 15 juta kopi dalam 38 bahasa, Prof. Ya. Nah, seperti itu. Jadi sehingga kita berangkat dari yang sederhana, mari kita di awal semester genap dan di tahun yang baru ini, ya tahun bukan tahun pelajaran ya, tapi di semester genap ini kita bisa memulainya dengan membuat bagaimana komitmen dulu yang diawali dari sosialisasi dari pihak sekolah, kemudian ke siswa dan tentu melibatkan orang tua. Mas, itu kan ada 7 pembiasaan. Artinya kita harus membangun 7 kebiasaan. Bagaimana OVE itu adalah Seven Habits of the Most Effective People, itu adalah Yes. uh, bertahap-tahap. Kalau yang 7 pembiasaan anak hebat Indonesia itu apa, Mas, yang perlu dilakukan, yang apa, the most probable, artinya paling mungkin mudah, itu mungkin ya seperti berdoa, tidur awal, bangun awal, itu kan
bisa Iya, dilakukan betul. sosialisasi. Gimana, gimana metodenya teman-teman di sekolah atau orang tua perlu disosialisasikan itu, Mas Eri? Jadi kita dalam memberikan sosialisasi ke orang tua harus melalui strategi ataupun langkah-langkahnya, Prof. Dan kalau melihat urutannya dari 7 itu, kita bisa memulainya dari hal yang kecil dulu, Prof. Dan saya sepakat di buku petunjuk terkait 7 pembiasaan yang sudah di launching Kemdikbud, tanya tentu saja yang sederhana ya dari bangun pagi dulu, Mm-mm. beribadah, berolahraga, gemar membaca, makan makanan sehat dan bergizi, bermasyarakat dan tidur cepat. Dan tentu saja dari awal itu yang poin pertama dulu, Prof. Bangun pagi itu kan di era sekarang menjadi hal yang sebenarnya mudah, tetapi sangat sulit. Kenapa? Malam itu kalau kita banyak melihat anak-anak main gadget, kemudian kadang mereka tuh ngumpul, Bro. Kalau di Jogja mungkin banyak angkringan, Bro. Mereka Iya. nongkrong dalam satu meja, itu malah nggak berbicara, Bro. Sama megang HP semuanya untuk komunikasi. Dan akibatnya larut sampai malam itu untuk tidurnya juga terganggu. Padahal ada jam-jam sehat yang di usia anak-anak mulai dini, kemudian SMP, SMA itu ada jam-jam untuk bagaimana tidur yang sehat, kalkulasi misalnya normal untuk anak SMP sekitar 8 jam ya. Kemudian manusia atau yang lebih usianya dewasa sekitar 7 jam dan seterusnya. Dan tentu saja bangun pagi ini kalau istilah Jawanya jangan bangkong, Le, itu istilah orang tua memang sangat betul Iya, sekali, Prof. iya. Iya, Dan itu Mas, pembiasaan yang sederhana itu sangat penting dalam karakter. Karakter itu kan habituasi itu sangat penting. Dan yang kompleks itu ditanamkan dari yang sederhana. Di Jepang membangun karakter anak itu dari yang sangat sederhana. Bagaimana antri, bagaimana menegur orang, bagaimana membuat apa salam ketika orang ketemu. Nah, dengan ini Mas, tidur misalkan saja. Oleh karena itu kan anjurannya adalah apa? Jangan telat tidur. Oleh karena itu orang tua harus mensosialisasikan kepada anak-anaknya jangan sampai begadang anak-anak itu. Karena tidur itu tidak boleh lewat dari jam 11 ya. Karena sel tubuh kita itu akan diganti antara pukul 10 sampai pukul 2 lah gitu. Dan kalau itu tidak kita lakukan, kita kehilangan kesempatan tubuh kita untuk meregenerasi selnya dalam tubuh itu. Nah, yang terjadi di sekolah responnya para guru itu gimana? Pro kontra atau ini hal yang bagus perlu kita lakukan gitu. Karena hal baru nih. Gimana, Mas? kami melihat justru hal-hal yang sederhana ini dalam program 7 pembiasaan anak hebat Indonesia sangat banyak mendapatkan respon yang baik dari teman-teman guru, Prof. Jadi ini mungkin transisi kalau dulu itu kegiatannya full pembelajaran dan kadang ada proyek P5 yang mohon maaf implementasinya yang perlu kita perbaiki. Justru melalui 7 pembiasaan ini bisa membentuk pembiasaan-pembiasaan yang dapat menumbuhkan karakter. Dan tentu saja, Prof, untuk melaksanakannya kita perlu strategi atau sosialisasi. Di antaranya kita bisa memberikan gambaran ini kepada siswa. Banyak orang tua itu juga bertanya-tanya di sekolah bagaimana cara mengontrolnya. Oleh karena itu sekolah juga memerlukan instrumen atau jurnal review, Prof. Dan Hmm. sekolah kami kemarin juga sudah membuatkan langkah awal sosialisasi 7 pembiasaan termasuk kemarin launching senam anak hebat Indonesia juga, Prof, di sekolah Hmm. kami. Di Dan sekolah kalau ya? di, iya betul sekali, Prof. Walaupun beberapa sekolah ataupun dinas pendidikan yang beberapa, bukannya beberapa ya, saya rasa masih banyak yang belum memberikan edaran resmi, Prof. Dan ini tentu saja bagi dinas pendidikan kabupaten, kota atau daerah bisalah membuatkan edaran resmi terkait 7 pembiasaan itu apa saja, kemudian implementasi senam anak hebat Indonesia itu bagaimana, Prof. Dan ini contoh sedikit, Prof, kalau izin Ya, diperkenalkan ya. share screen terkait bagaimana instrumen untuk mengontrol 7 pembiasaan itu sehingga orang tua juga memahaminya, Prof.
Oke. Ya, silakan Mas. Jadi bisa share screen ini saudara. eh, Bagaimana cara-cara prosedur untuk mengecek, mengontrol, mengevaluasi 7 pembiasaan anak hebat Indonesia ini. Gimana Mas? Ya, Ya, ini ya. kalau kalau ini Prof, yang saya sedikit ini yang sudah sebenarnya kita laksanakan ini adalah pembiasaan siswa saat libur. Mungkin bisa ditambahkan ya bagaimana membantu orang tua itu siswa bagaimana, terus kemudian aktivitas siswa terkait bagaimana ibadahnya, kemudian hafalan Quran dan seterusnya. Tapi yang kita fokuskan di sini Prof, yang terbaru Prof, ini adalah jurnal 7 pembiasaan anak hebat Indonesia. Jadi nanti kita wali kelas itu akan sebagai pengontrol siswa di sekolah. Kemudian siswa menerima jurnal, lalu mengisinya aktivitasnya dari 7 itu apa saja sih aktivitas yang dilakukan dan dilakukan bagaimana refleksi setiap aktivitas itu, Prof. Dan tentu saja nanti perlu kontrol yaitu tanda tangan orang tua dan nanti mengetahui uh, wali kelas setiap minggunya untuk laporan, Prof. Dan tentu saja biar untuk memberikan interaksi ke siswa bukan hanya alat ini ditandatangani saja, Prof, tapi perlu kontrol koordinasi dengan orang tua dan perlu ditambahkan komunikasi ini, Prof. Dalam aktivitas 1 minggu itu, aktivitas siswa yang paling mengesankan di 7 pembiasaan itu apa, Prof? Sehingga anak akan bisa memberikan umpan balik dan oh berarti ini memang diperhatikan dari pihak guru, dari wali kelas dan seterusnya. Seperti itu, Prof. Ini adalah salah satu Oh, contoh yang bisa dikembangkan. Dan instrumennya ini, dari Prof, mana Mas? Instrumen dari kementerian atau dibuat masing-masing sekolah? begini, Prof. Ini kebetulan kita membuat mandiri, Prof, tapi kita menyesuaikannya dan ini bisa kita kembangkan kalau ini kan per siswa, per semester dibuat dalam laporan mingguan. Tetapi nanti kalau ini berupa kalau dicetak agak tebal mungkin bisa 30-an halaman. Tidak masalah sebenarnya. Nanti bisa dibuat versi digital atau bersifat online, Prof. Tapi kalau online nanti ada juga kekurangannya, yaitu beberapa sekolah yang sinyalnya mungkin kurang dan kemudian gadget dan kuota data dan seterusnya. Tapi kalau misalnya kita cetak ada keunggulannya, bisa lebih terkontrol dan sederhana. Masing-masing bisa menyesuaikan setiap sekolah, Prof. Dan di panduan dari Kemdikbud juga ada contoh yang sederhana, tapi ini mungkin kita akomodasi mana yang terbaik bagi sekolah dan bagaimana kondisi peserta didik kita. Maka Prof. Ya, tapi maksud saya supaya tidak memberi beban baru, tuh, Mas. Hal yang seperti ini, apakah itu memberi beban baru nggak mengerjakan hal itu atau sederhana saja, Mas? Oke, Prof. Jadi kalau misalnya memberikan beban, sebenarnya cukup dengan lisan saja, Prof. Tetapi kalau lisan saja itu nanti terkontrolnya bagaimana, Prof ya? Atau mungkin kalau ini kesulitan, Prof. Ya, ini kan per hari, kemudian ini laporan setiap minggu. Bisa seperti ini, Prof. Kolomnya tapi kecil sekali. Nah, tapi ini nanti disesuaikan kolomnya bukan aktivitas ini ya. Aktivitasnya diganti 7 pembiasaan ini. Ini tinggal centang-centang saja diisi ini 1 bulan 1 lembar, Prof. Saya rasa tidak memberikan beban kepada orang tua karena ataupun kepada murid justru ini sebagai kontrol di tengah gempuran era digital ini kita tidak bisa mengontrol selain komunikasi yang efektif dari orang tua ke sekolah dan sekolah ke orang tua untuk feedback sama-sama mendidik peserta didik. Seperti itu, Bro. Ya, 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 ya. Baiklah. Saya kira ini informasi yang sudah lumayan baik untuk ini. Coba stop share dulu, Mas. Jadi eh, Ya, Bro. kita sudah memberikan informasi apa pentingnya 7 pembiasaan anak hebat Indonesia. Ini adalah untuk membangun karakter. Di samping dampaknya itu tentu saja kesehatan anak itu terjaga. Karena kan di dalamnya ada makan bergizi, ya kan? Dan Betul sekali, ya, Bro. makan bergizi tidak harus yang mahal. Di lokal-lokal itu yang penting kita tahu cara menyiapkannya. Dan tentu saja dalam jangka panjang.
Ini akan membuat anak Indonesia memiliki keseimbangan dalam tubuhnya. Ya, sehat jasmani sehingga punya pikir, olah rasa, olahraga, olah hati dalam kegiatan sehari-hari di sekolah maupun di rumah. Baiklah Mas, saya kira sudah banyak hal kita sampaikan. Mudah-mudahan para guru, siswa, orang tua itu segera bisa memahami, menghayati, dan melaksanakan. Terima kasih Mas atas kehadirannya dan kita ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga, Bro. Terima kasih.